Kita harus pergi. Nanti aku kembali. Kami akan kembali lagi. Aku rasa ini cukup, Noh. Ibu kenapa? Sedikit lelah. Dia perlu istirahat. Biar aku antar ibu pulang untuk istirahat. Sudahlah. Maafkan ibu, seharusnya ibu tidak pergi. Jangan khawatir, Lela. Kami antar kau ke tempat tidur. Ibu? Kenapa, Bu? Kami jenguk Amira lagi. Aku rasa ibumu kelelahan di perjalanan. Kau tahu ibu tidak boleh pergi sendiri. Mengapa kau tidak menggantikannya? Aku sedang mencuci, aku tidak tahu kalau mereka pergi. Sudahlah, berhenti bertengkar. Ibu yang ingin pergi. Kenapa ibu tetap pergi ke rumah Amira? Bisa berbahaya buat kesehatan ibu. Penyakit mereka tidak akan sembuh. Selain berbahaya bagi mereka, juga membahayakan ibu. Sarah, jangan berkata yang bukan-bukan. Itu benar dan kau tahu itu. Harus ada yang bisa mengatasi ini. Ada apa dengan keluarga Amira? Sarah benar. Mereka selalu sakit. Ibumu pikir air sumur mereka tercemar. Ia meminta mereka mengambil air dari kota dan mereka menuruti nasihatnya. Mereka berhenti minum air dari sumur selama beberapa bulan dan kesehatan mereka segera membaik. Kemudian kata mereka tempatnya terlalu jauh dan sulit. Lalu mereka minum air sumur lagi. Dan mereka sakit lagi. Mengapa? Ibu menghabiskan waktu dan tenaga ibu untuk hal yang bodoh, untuk orang bodoh. Ia tidak mengerti. Ini cintanya padamu yang membutakannya. Jangan khawatirkan Sarah. Istirahatlah. Biar ku bantu. Minumlah. Nah, tidurlah. Tidur. Ayo, nak. Ayah memberimu tanggung jawab. Kau harus melarang ibu ke sana. Melarang ibu? Apa kau pikir ibu akan mendengarkanku? Jika ibu merasa Allah menyuruhnya berbuat sesuatu, ibu akan melakukannya tanpa menghiraukan aku. Itu tidak benar. Ibu mendengarkanmu. Aku meminta ibu tidak pergi ke pertemuan mingguan di rumah Rifkah, tetapi... Biar ku bantu. ia pergi juga. Begitu juga kau dan Maryam. Itu berbeda. Oh, kau pikir begitu? Maafkan perkataan Daud tadi, Bi.
Aku ingat saat sepupu suamiku pertama kali menawarinya untuk jadi pemungut cukai bagi bangsa Rum. Harun khawatir pekerjaan itu akan berpengaruh pada nama baiknya. Itulah sebabnya ia memilih bekerja di sini dan tinggal di rumah kami di Tiberius. Kakakmu punya alasan untuk tidak menyukaiku. Kata Sarah, aku bisa menemukanmu di sini. Nora, apa kabar? Baik, kau? Baik. Dan kau, Maryam? Ibuku sakit lagi, Oh, aku turut sedih. tapi yang lainnya sehat. Terima kasih. Aku punya pertanyaan untukmu, Rifka. Pertanyaan tentang? Roh Kudus. Oh, pertanyaan yang mudah. Kau tahu, aku tidak pernah menanyakan pertanyaan yang mudah. Karena yang mudah aku sudah tahu. Tentu. Bagaimana jika kau duduk saja di sini, sementara aku membantu Maria menjemur? Udaranya sejuk. Roh Kudus yang kau bicarakan itu, maksudnya apa ya? Oh, ya. Sebelum Isa naik ke surga, dia berkata pada pengikutnya ia akan selalu beserta orang yang percaya padanya. Tidak secara fisik, tapi dengan rohnya, Roh Kudus akan beserta kita. Sehingga kita dapat rasakan kehadirannya meskipun kita tidak melihatnya. Seperti angin yang kita rasakan. Lihat bagaimana pakaian bergerak dan bergoyang bersama angin. Dan kau merasakan angin pada kulitmu. Juga semilir angin dan daun yang tertiup angin. Karena pakaian dan karena pohon di ladang dan karena kulit kita, kita tahu ada angin berhembus. Kita tidak dapat melihat angin, tapi kita dapat merasakannya. Sama halnya, kita tidak bisa melihat Roh Kudus, tetapi kita bisa merasakan kehadirannya. Dan kita dapat melihat pengaruhnya pada dunia dan orang dalam kehidupan kita dan dalam hidup kita sendiri. Aku merasa dia bersamaku, tapi tidak sepanjang waktu. Aku rasa jika kita merasa dia selalu bersama kita, kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam iman. Itu benar, Maryam. Kita hidup dalam iman, bukan perasaan kita. Tapi kita dapat memilih hidup dalam kuasa Roh Kudus sepanjang waktu. Apakah seperti memanfaatkan angin untuk berlayar dengan perahu nelayan? Ya, seperti itu. Kau harus memasang tiang kapal untuk menahan angin. Dan itulah kerja iman. Dan saat kau minta Allah mengisi kita dengan Roh Kudus, kekuatan yang menuntun dan memerintah kita, itu adalah doa iman. Dan bagaimana tentang saat kita mengambil air di sumur? Bukankah itu seperti dipenuhi Roh Kudus? Apa maksudmu, Maryam? Minum air bersih, seperti sumur yang di kota, menyegarkan dan memberi kita hidup. Air sumur Amira tidak bagus, seperti halnya aku kadang-kadang. Maksudku, terkadang aku tidak melakukan apa yang Allah ingin aku lakukan. Terkadang aku ingin membenci atau jahat. Bukankah itu seperti masuk ke dalam sumur kotor? Ya, seperti itulah Maryam. Bagaimana sumur Amira? Maryam baru saja mengatakan bahwa sumur kotor Amira bagaikan dosa lama kita. Bagian hidup kita yang cenderung egois, jahat, atau suka menipu.
Dan air bersih yang berasal dari sumur di kota ini bagaikan roh Allah. Coba pikirkan ini. Saat kita menerima pengorbanan Isa untuk kita dan menjalin hubungan dengan Allah, kita menerima Roh Kudus dalam hati dan hidup kita. Tetapi Allah tidak memaksa kita menuruti Dia. Kita dapat memilih hidup dengan keinginan daging kita yang cenderung melakukan kesalahan, atau hidup dengan Roh Kudus, kuasa dan penyertaan Allah yang memimpin kita berbuat baik dan menyenangkan Dia. Tapi terkadang terasa berat memilih hidup bersama Roh Kudus. Seperti keluarga Amira yang kesusahan berjalan ke kota demi mendapatkan air dari sumur yang bersih. Kita sudah terbiasa menggunakan sumur tua dari kebiasaan lama kita. Tapi, kapan saja kita memilih cara lama atau jatuh dalam kebiasaan buruk, kita bisa mengakui dosa kita kepada Allah dan meminta pengampunan padanya. Dan kemudian kita bisa minum air segar dari sumur kehidupan yang baru, kekuatan Roh Kudus. Kemudian semuanya akan baik kembali. Ya sayang, hubungan kita dengan Tuhan kembali bersih dan sangat dekat. Tetapi ada akibat dari dosa kita. Dan seringkali kita harus menanggung akibatnya. Aku rasa aku meminum air dari sumur yang kotor hari ini. Maksudmu? Saat aku marah karena ibu pergi ke rumah Amira, rasanya lega mengeluarkan itu. Aku tidak dapat memarahi ibu karena ibu sakit, jadi aku memarahimu. Itu tidak benar. Aku rasa itu tidak menyenangkan Allah, tetapi aku meneruskannya dan membentakmu. Kau mau memaafkan aku, Maryam? Ah, Sarah. Sumur tua itu sudah beberapa kali kudatangi belakangan ini. Angin? Sumur? Sepertinya aku masih belum mengerti. Ada banyak hal tentang siapa Allah dan apa yang dilakukannya di dunia. Ini di luar pengertian kita. Yang penting untuk kau ingat, Roh Kudus adalah Allah yang beserta kita. Setiap saat. Setiap hari, Isa berjanji bahwa Dia akan selalu bersama kita. Dia tidak akan meninggalkan dan mengabaikan kita. Dan dengan Roh Kudusnya, Dia menyatakan firman-Nya. Kita tidak pernah sendirian. Kita selalu dapat mengakui dosa kita kepadanya. Dan memilih masuk ke sumur yang bersih dengan kekuasaan-Nya. Allah besertaku. Itu kabar baik. Ya, itu benar. Aku harus memeriksa ibu. Dan aku harus pulang. Semua perkataanmu tentang sumur, aku rasa Laila pernah cerita kepadaku tentang Isa memberi seseorang air kehidupan. Apakah dia bercerita tentang Roh Kudus? Ya, iya. Isa menemui wanita yang membawa air dari sumur di Samaria. Maria Magdalena ada di sana. Oh, Maria berkata bahwa wanita itu sangat cantik. Ia benar-benar telah diubah oleh kata-kata Isa. Ia telah meminum air kehidupan yang Isa telah katakan. aku tahu tentang hal itu. Aku merasa bersih di dalam. Aku berikan hidupku kepadanya. Seperti meminum air paling bersih, paling dingin, dan dibersihkan selalu. Tetaplah minum air itu, Bibi.
Dan jika kau merasa hidupmu menyimpang darinya, kembalilah dan akuilah apapun yang memisahkanmu dengannya. Dan tarik nafas, dengarkanlah Roh Kudus itu. Pengalaman itu tidak terjadi hanya sekali. Itu bisa terjadi lagi dan lagi. Selama bertahun-tahun, tak pernah kusangka aku bisa hidup dengan cara ini. Mungkin kau akan lebih menghargai air kehidupan karena sudah lama kau hidup tanpa itu. Sekarang, aku harus pergi. Aku janji menemui Amira. Aku ingin melihat keadaan Laila. Bolehkah aku berjalan dengan Bibi? Tentu, nak. Bibi Rifka, pernahkah kau mengambil air dari sumur tua? Tentu saja, Mariam. Kapan? Baiklah. Aku tidak senang dengan apa yang pernah kuucapkan pada suamiku. Aku tidak senang dengan apa yang pernah kuucapkan kepada Sarah dan Daud. Tetapi terkadang mereka menjengkelkanku juga. Mereka selalu memperlakukanku seperti gadis kecil. Oh, orang suka menjengkelkan kita. Itu hal yang sudah biasa. Tapi kita selalu punya pilihan. Lihatlah dua jalan di depan kita. Kita bisa memilih jalan yang kita mau. Kita dapat menyerahkannya kepada Tuhan dalam doa. Meminta Dia melakukan hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri. Memberikan kita kemampuan mengasihi orang yang tidak menyenangkan. Atau memberi kesabaran saat kita jengkel. Atau kita dapat mengabaikan suara hati di dalam diri kita yang mengajak kita mendekati Allah dan memilih untuk menyerang seseorang. Atau kita berbuat dengki atau jahat. Bukankah lebih mudah saat kita semakin tua? Ya, aku percaya kitalah yang membangun kebiasaan baik atau buruk. Tetapi jika kita hidup lebih banyak bersyukur dan patuh kepada Allah, kita lebih mudah mendengar suaranya dan mengindahkannya. Namun selalu ada godaan memilih jalan sendiri. Aku memilih jalan ini. Tapi jalan itu tidak akan membawaku ke rumah Amira. Aku tahu. Terima kasih telah berjalan denganku. Mengapa Roh Kudus digambarkan seperti angin? Mengenai kehidupan baru kita dengan Allah, apa yang digambarkan tentang kisah Amira dan sumur?
Kapan saudara tergoda melakukan sifat lama saudara? Dan apa akibatnya? Bagaimana kita dapat mengubah kebiasaan buruk kita? Apa yang saudara pelajari mengenai Roh Kudus?